sahabatku yang setia, dia menyenangkan hatiku. Sangatlah tenang aku melangkah bila Yesus jalan sertaku, bila Yesus jalan sertaku. Kanodohot lapsonang hupolus monosa diiring Yesusa. Rubano angin yang pekai torun, doboa non itu hakua, doboa non itu hakua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 30 November 2023, yaitu dari 1 Tawarik 28 ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Dungi di doksi David matu anak nasi Salomo pir matodim jala marsihohot lahu pasauton. Una komabiar jala unang tahuton ay debata Jahoba ido debataku. Sai donganan na doho jaladang tagamon pataiton na tangan na siako manang tangihonon naho. Paima marujung baheno musude ulaon tohonan dijoro ni Jahoba. Demikianlah firman Tuhan. Tugas besar yang dilakukan oleh Salomo, memerintah negeri dan membangun bait suci. Tetapi tak seorang pun tahu apakah nanti sepeninggalnya Daud, semuanya itu akan mendukung dia. Padahal dia tidak memiliki pengalaman yang banyak karena dia masih muda. Sehingga tentulah dalam masa mudanya dia dipenuhi oleh rasa takut. Oleh karena itu Daud berpesan, jangan takut dan jangan tawar hati sebab Tuhan Allah Allahku menyertai engkau. Memang takut, gentar, bimbang, dan khawatir adalah penyakit umum yang sedang terjadi di mana-mana dan itu hal yang wajar. Apapun keadaannya, miskin, kaya, pejabat, rakyat biasa, atau berpendidikan atau bukan, pasti akan mengalami rasa takut. Orang tua, bahkan anak-anak pun pasti pernah mengalami rasa takut. Tidak ada manusia yang tidak pernah takut. Semua pernah mengalami, tapi kadarnya berbeda-beda. Rasa takut pada hal tertentu mungkin takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan proyek, takut hidup susah, takut tidak mendapatkan jodoh, takut ditinggal teman, dan lain sebagainya. Dan hal ini menggerus iman kita dan menggeser prioritas kita. Tapi sesungguhnya ketakutan itu membuat kita semakin lebih tak terkendali untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita menjadi tidak fokus terhadap tujuan kita. Firman ini menghimbau kita, jadilah kuat, tetaplah semangat dan bertindaklah. Jadilah kuat, janganlah putus harapan. Kalau berdasarkan kata aslinya, atau janganlah gentar. Lakukanlah terus, jangan pernah berhenti. Apa yang membuat kita tidak kuat? Kelemahan-kelemahan yang ada, yaitu terkadang kita kurang sabar. Kita sering mengharapkan bahwa Tuhan segera menolong. Tapi ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong, kita cepat-cepat kecewa. Tampaknya tidak segera atau tampaknya Tuhan lambat menolong kita.
Kita juga kurang mengendalikan diri, kita tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, mudah panik, dan lain sebagainya. Dan kepekaan yang berlebihan terhadap sesama juga itu mempengaruhi kita. Mungkin masih terlalu sering mudah tersinggung atas pernyataan-pernyataan orang lain. Atau takut orang akan menilai tidak baik. Ketidakbaikannya yang kita pikir-pikirkan. Tetap semangatlah. Lihatlah suatu perkara pekerjaan dengan cara pandang yang positif. Jangan lihat apa yang kita takutkan. Semakin kita takut, semakin itu terjadi. Orang merasakan bahwa apa yang di depannya seringkali begitu gelap. Sehingga tidak bisa melihat bahwa di depannya sesungguhnya ada banyak hal-hal baik yang menerangi pikiran kita. Bagaimana supaya tetap semangat? Tetaplah bertindak, jangan pernah berhenti. Tetaplah bertindak, tetaplah berusaha, tetaplah berbuat. Jangan pernah berhenti. Marilah kita kerja sama-sama, terlebih dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Seperti Salomo dalam pembangunan bait Allah. Salomo tidak akan mampu dengan dirinya sendiri jikalau tidak ada kerja yang sama, kerjasama yang baik dengan sesamanya bangsa Israel, bangsa umat pilihan Tuhan. Dan pembangunan itu akan terberkati jikalau kita mau sama-sama kerja. Mari kita sama-sama kerja sama-sama buat Tuhan, kerja buat Tuhan, selalu manise. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami. Sungguh indah firman-Mu menyapa kami bahwa kami harus menanggalkan segala kelemahan-kelemahan kami, kekhawatiran, ketakutan, pengendalian diri yang tidak terkontrol, dan juga ketidaksabaran yang selalu sering menguasai hati pikiran kami. Dan terlalu peka terhadap apa yang diperkatakan oleh orang lain, hal-hal negatif yang membuat semangat kami semakin jatuh. Biarlah kami tetap bersemangat, tetap kuat, tetap tegar, dan tetap bertindak melakukan tugas tanggung jawab kami menjadi tujuan utama dan kami dapat fokus melakukannya. Dan Engkau Tuhan dengan Roh Kudus-Mu yang membukakan hati pikiran kami semua untuk saling bersama-sama kerjasama untuk Engkau Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, dan untuk pembangunan iman dan juga pembangunan gereja secara fisik di tengah-tengah gereja kami. Biarlah kami menjadi teladan dan menjadi berkat. Engkau Tuhan juga yang menyertai jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka satu hari ini. Engkau yang membukakan jalan dalam setiap persoalan yang boleh terjadi dalam kehidupannya dalam satu hari ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dohot lapsonang hupolus molosa diiring Yesusa Rubano aginyang petay torun Doboa non itu hakua Doboa non itu hakua